Saya dengar lagi suara. Halo. Saya udah mulai merinding. Padahal masih belum maghrib ini. Halo. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi Slim ketelan kuat kalian hadir. Bye. Guys, hari ini ditemani hujan rintik-rintik dan sore hari mau menjelang maghrib. Di waktu sandakala, saya akan mencoba memasuki sebuah perkebunan tebu dan pabrik gula di daerah Cirebon. Ini dari abad 18 sampai 20 Masehi. Ini saya akan menjabarkan sejarahnya aja. Jadi sebelum saya menjabarkan, saya mau mengomentari dulu. Di sini pernah ada pembuatan film tentang dukun santet, kayak dan itu kisah nyata yang dibuat di tempat ini. Nah, sejarah perkebunan tebu di daerah Cirebon pada masa pemerintahan kolonial Belanda 1800 sampai 1942 Masehi. Kok Masehi sih? Dari tahun 1800 sampai 1942. Karena terjadinya perebutan kekuasaan di daerah Cirebon yang menunjukkan bahwa daerah ini memiliki sumber daya alam dan manusia yang sangat potensial bagi kelangsungan kehidupan masyarakat, khususnya bagi daerah Jawa Barat dan luar Jawa Barat. Sampai kita akan masukin rincian. Nah, kedatangan bangsa Belanda pertama kali pada tanggal 23 Juni 1956 di bawah pimpinan De Houtman. Mereka mendarat di pelabuhan Banten dengan tujuan ke Pulau Maluku yang kaya akan rempah-rempah. Setelah berhasil memperoleh pijakan pokok di Batavia, Belanda segera memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka melakukan berbagai cara untuk menguras seluruh hasil bumi yang ada di Indonesia. Jahat kan penjajah ini. Coba kita masuk ke sini. Nah, selain itu, mereka pun mengenalkan berbagai jenis tanaman baru yang sangat menguntungkan bagi bangsa Belanda, seperti teh, kopi, tebu, nilai, dan sebagainya. Tanaman tersebut ternyata memiliki sifat dan ciri yang berbeda-beda. Wah, di tempat ini dipakai buat sholat juga nih, karena ada sejadah dan kasur di tempat ini. Saya terusin lagi ya sejarahnya. Nah, perbedaan karakteristik dari tanaman tersebut, Belanda menjadikan daerah Cirebon dan sekitarnya sebagai pusat penanaman tanaman tebu di daerah Jawa Barat, guys. Bahkan sejak diterapkannya sistem tanam paksa pada saat itu, Robusta, maupun liberalisme di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda itu menjadikan wilayah Cirebon sebagai daerah investasi modal bangsa Eropa dan asing lainnya di bidang penanaman tebu. Astagfirullahaladzim. Saya dengar suara atau halusinasi saya. Ih, jorok amat di kamar mandi, kotornya luar biasa. Ya gimana gak kotor? Peninggalan Belanda tuh, guys. Ini semua udah jadi cagar budaya, guys. Nah, di bidang penanaman tebu atau pendirian pabrik gula, keadaan tanah dan iklim daerah Cirebon ini memungkinkan dapat diusahakannya pembukaan lahan pertanian, khususnya perkebunan tebu. Karena
tanaman tebu termasuk golongan tanaman yang tumbuh di daerah yang beriklim panas dan mempunyai karakteristik tertentu. Bahkan sistem produksi gula di daerah Cirebon berlainan dengan sistem yang dilaksanakan di daerah Jakarta, itu kurang lebihnya ya. Bahkan pembangunan kawasan perkebunan tebu dan penggilingan gula sebagai sebuah perusahaan dimulai sejak awal abad ke-17 tuh, dari tahun ke tahun. Bahkan para pemilik modal mencoba untuk mengembangkan perkebunan tebu dengan melakukan berbagai penelitian dan meningkatkan produksi gula dengan jalan memodernisasi alat-alat produksi gula yang dimiliki oleh pengusaha Tionghoa, sehingga sampai tahun 1710 jumlah penggilingan tebu yang tersebar di sekitar Jakarta sebanyak 30 dan di sepanjang Sungai Ciliwung terdapat 50 buah pabrik. Jadi seperti itu. Sudah kita bahas sejarahnya, sekarang kita explore. Siapa tahu kita menemukan entitas dan fenomena-fenomena yang bisa kita temukan. Masih sore guys. Halo. Sengaja saya lihat ke bawah karena yang saya khawatirin, tahu sendiri di sini tuh ularnya banyak, konon katanya. Saya bukan pawang ular kayak, saya pawang jin. Sebenarnya kalau kita lihat, simak, bangunan Belanda ini bangunan yang fenomenal dan kuat-kuat. Orang dulu, arsitek zaman dulu itu sudah mampu membuat formula untuk membuat ketahanan sebuah bangunan ya. Nggak seperti bangunan-bangunan sekarang. Bangunan Belanda itu berumur sudah ratusan tahun dan berabad-abad tapi tetap kokoh. Coba kalian bayangkan bangunan-bangunan sekarang baru 10 tahun sudah harus renovasi, rusak dan lain sebagainya. Karena formula orang dulu dengan formula zaman sekarang itu perbedaannya itu sangat jauh dan sangat signifikan. Nggak tahu saya menggunakan metode apa pada zaman dulu, tapi ya bisa dilihat dari tempat-tempat yang saya masukin. Sorry ya, saya melihat ke bawah terus karena takut ada ular. Di situ banyak kobra. Soalnya tadi saya sama Kang Ujang tuh nanya, minta izinin sama difasilitasi sama Kang Ujang Mustafa. Ini patok-patok apa ya? Ada banyak patok-patok. Saya nggak tahu dari apa. Maksudnya diperuntukkan untuk apa, saya kurang tahu. Tapi ini tuh luas ya, luas banget. Makanya mumpung masih sore, saya jalan-jalan sekitar dulu, siapa tahu ada apa ya, ada benda-benda yang bisa kita coba manifestasikan. Saya sih dapat sirnya, dapat apa ya, benturan energi. Cuman nggak tahu kenapa saya masih belum bisa pakai. Karena nggak semuanya saya mampu melihat atau memadamkan sebuah energi di sebuah tempat. Karena namanya energi itu kan astral, abstrak. Jadi sulit untuk saya meraba. Walaupun pendeteksian itu terasa. Tapi lagi-lagi ya
lain bumbu, lain masakan. Di seputar tempat ini tuh banyak bangunan-bangunan yang memang ya sudah tidak dihuni seperti ini, yang mana nantinya dipercaya dihuni oleh makhluk-makhluk astral. Dan itu sudah dibuktikan sama para penjaga di tempat ini, guys. Saya dengar suara letusan. Ada suara letusan di sini. Saya dengar lagi suara. Halo. Saya udah mulai merinding sih. Padahal masih belum maghrib ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Halo. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya dengar ada orang yang ngomong dalam bahasa asing. Hello. Excuse me. Anybody home? Hello. Who's there? Let me introduce myself. My name is Kipran Alewu. Who's there? Who's speaking to me? Hello. Tadi saya nggak dengar suara kayak bentakan dalam bahasa asing. Cuman saya nggak jelas itu apa. Apakah bahasa Inggris atau bahasa Belanda? Saya nggak jelas. Halo. Kalau kodok gue di tempat camp gini. Kodok, ular jadi satu lah di sini. Sumpah aneh, tadi ada suara kayak orang ngebentak. Cuman saya nggak ngeh. Dong, interaksi lagi dong. Biar saya tahu makhluk dari bangsa apa kalian. Apakah bangsa jin, bangsa siluman, bangsa setan, bangsa iblis, siapapun kalian. Astagfirullahaladzim. Oh, udah mulai nakal kalian. Mau main-main sama saya kalian. Ya? Masih sore loh ini. Jangan mentah-mentah pada saat terbenamnya matahari. Saya dengar suara teriakan di dalam ruangan ini. Saya dengar suara teriakan. Ngeper saya di sini. Kurang ajar. Kurang ajar ngeper gue di sini. Muncul sini. Muncul sini. Ayo muncul. Tuh. Ini dulu mungkin bekas barak kali ya. Tapi kalau barak gak begini. Ini mungkin dulu rumahnya orang-orang bangsawan-bangsawan. Apa saya masuk ke dalam residual energy? Halo. Astagfirullahaladzim. Ada suara di belakang saya. Gak usah ngeledek dong. Saya pengen tahu kalau memang jin yang ada di sini menyerupai
sosok orang-orang Belanda pada masanya. Perkenalkan diri kalian. Gak berani kalian muncul, ha? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau di luar nih suara orang ngaji, suara orang lagi mempersiapkan maghrib ya. Karena ini pas banget waktu sendangkala, dimana jin dan setan itu akan mulai menunjukkan entitas dan eksistensinya. Kita closing dulu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kalau kalian mencintai misi, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.